antara akhlak para ulama-ulama salafus salih, beliau-beliau itu kalau melihat dirinya seakan-akan dirinya afsakinar nas, paling fasek-faseknya manusia. Dengerin ini. Di antara akhlaknya ulama-ulama salafus salih menganggap dirinya ini orang paling jelek. Dirinya orang yang paling fasik. Pakaiannya hanya pakaian kesing, pakaian tipuan. Imamahnya hanya sekedar imamah ketoprak. Bajunya baju untuk mencari keuntungan duniawi dari manusia. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau dikecam, dihina, dicaci maki, beliau senang. Memang sifat saya seperti itu. Udah kayak ulama saiki. Nek kowe ngono lagi digesindir masyarakat mutung, wis mau mulang maneh. Terus pindah ning Kalimantan, ning tengah alas. Pangan nyamuk gripes e. Wa anna mithlahum la yastahiqu ayyujiballah lahu du'a. Nyampe-nyampe mereka beranggapan tidak layak Allah mengijabahkan doaku. Orang kayak gue, ya Rob, saya berdoa berkali-kali, kenapa engkau enggak mengijabahkan permintaan saya? Di waktu kau perintahkan ibadah, saya sudah ibadah. Di waktu kau perintahkan puasa, kami sudah puasa. Bahkan puasa Ramadan sama Rajab sudah hampir 10 hari. Pamer ibadah. Apa ditompong ibadahmu? Usahakan kamu itu merasa orang yang paling ahli dosa, paling ahli maksiat. Nanti enak hidup kita ini. Orang-orang sing hidupnya rekoso, gara-gara apa coba? Memosisikan dirinya koyok wali kutub. Akibatnya dihina, dicaci maki masyarakat. Loro atine tergejolak, khawatir nak kewaliane gogrok. Ya kowe ngono gitu. Solehmu itu nama jenengan Muhammad Soleh. Bukan ucapan, bukan perbuatan, bukan pikiran, bukan gerak hati, bukan pergerakan yang baik. Mereka itu nyampe merasa Allah tidak berhak untuk mengijabahkan doa. Jadi dia berdoa itu hanya sekedar doa. Isin disembadani di Gusti Allah. Malu kalau doanya itu ijabah, malu. Dah kayak kowe. Kalau mengkai kecelakaan, kualat karo aku. Weleh. Mengkai mati kualat. Saya tadi itu baru mikir hujan. Alhamdulillah hujan tenan. Weleh. Rumah samu Gusti Allah anut kowe ngono. Paham? Jangan pernah punya keyakinan kalau kita ini mampu memberikan manfaat, mampu memberikan syafaat, mampu memberikan maudharat pada orang lain. Ngono ki sombong. Ojo dijalanin. Kita orang enggak siapa-siapa. Wa kunu afsaqan nas. Jadilah kamu ini adalah orang-orang yang paling fasik di antara para manusia. Beranggapan ngono ora kok fasik. Merasa diri kamu itu tidak siapa-siapa. Enggak boleh, narusa. Enggak boleh. Kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Neng ambil neng, jangan neng. Rusak nanti neng tak cilik. Walidzalika kana ahaduhum yamtani'u min ay yakhruja ma'an nasi lil istisqa wa taf'il baba. Saking mereka itu merasa dirinya adalah orang-orang yang paling fasik,
nyampe karo ada sholat istisqa, beliau nggak berani berangkat. Kenapa? Khawatir kalau doanya orang yang kumpul di lapangan meminta kepada Allah hujan, khawatir gara-gara dirinya datang orang situ hujan, paham? Kamu sombong ke meledak. Dengarin ini, bahkan saya pernah lihat sendiri, ada seorang ulama, beliau alim, itu kalau sholat itu nggak pernah, ning jeru nggak pernah. Kalau Jumatan ning jobo terus. Kalau kalau sholat mempersilahkan orang ada di depan, beliau ada di belakang. Nggak mau dihormat. Setiap kali ada orang mencium tangannya dicabut. Beliau tidak pernah memakai baju kebesaran ulama, nggak pernah. Pakai baju kotak-kotak, lorek-lorek, baju batik. Bahkan dengerin. Bahkan beliau itu kalau duduk bareng sama kalau sholat isya kalau sholat maghrib beliau wiridan. Nah wiridan itu ada di pojok sana, di pojok atau di pojok sana, nggak mau ganggu orang. Wiridan nggak mau ditemuin orang. Tamu-tamu banyak. Kepengen ketemu sama beliau wiridan di pojok masjid. Nyampe isya. Bahkan saya pernah lihat itu ada seorang ulama besar ini. Beliau nggak mau ngimami beliau. Sing kon ngimami santri. Kon ngimami nggak mau, udah kaya kowe keroyokan dadi imam. Nyampe sholat isya, jamaah isya. Berjamaah isya, beliau wiridan lagi nih pojokan lagi. Wiridan. Nanti kalau sudah selesai, paham? Dengerin. Kalau sudah selesai, beliau itu sarungan sampai celononan. Mari aku gak celononan, celononan tak praktek, Kemudian sarungnya diuculi, paham? Biar diuculi dikalungke. Terus nemoni orang. Kalau nemoni nggak mau di tempat-tempat resmi. Orang kaya ning omahku ngono iki resmi ya. Nemuin ning masjid, ngene, jagungan karo ngerokok. Rokoknya ora dirasakno. Kalau ngerokok nggak mau beli rokok di anu enggak. Rokoknya nggak pernah dilebono ning awake, nggak pernah terima diserot ning mulut disebul ke meneh. Rokoknya linting. Isine mbako-mbako tok. Ora ana. Nah, kamu kan mbok bumbuni ana lombok, ana brembang, bawang kan. Kalau beliau enggak rokok ya mbako-mbako tok. Nang glunung budi. Kalau ngerokok enggak mau ngomong beliau. Kecuali ditanya. Pak Yai ini. Jawabannya ringkas. Ya. Pripun Pak Yai enggak panjenengan apik. Wes, cukup. Yes, mulai. Ada tanggal lagi. Pak Yai, saya punya masalah ini. Pripun enggak panjenengan apik. Jawabannya apik kabeh. Mulai. Terus jadi orang tanya itu ngantri kayak itu deh, ngantri sembako. Uangnya pirang-pirang. Waduh ini kali bisa roh pirang-pirang. Ngono ki apakah diambil enggak? Rampung tamu-tamu wis budal kabeh lunga. Ya bisa roh itu tinggal. Sing royok santri ini. Alhamdulillah. Cuma ketua pondoke poleng aja mana bunyanya tapi nak ngepasir orang ketua pondok ya kekeroyokan santri ya. Min kayak surat tasib Romo Yai kalau ngerokok itu lagi sidik itu wis digua. Kenapa? Wis ngerti santri ini keroyokan gue. Keroyokan, ngerti gue langsung keroyokan. Bahkan beliau kalau makan tanduane sangar. Aku yakin kowe popone roh ya. Serah percaya nang wong kiai. Beliau kalau makan tanduane ngumpet nih kayak gunung Semeru. Semua lauk dimasukkan semua. Aku yakin kowe roh gitu serah percaya mosok jadi ustaz ya yuk diapure yang ini. Kowe mulai paling boyong kowe. Nah aku kan normal lah kowe.
Dimasukkan semua. Apa yang terjadi? Yang dimakan cuma nasi doang. Hanya 1 suap atau 2 suap. Tidak pernah lebih dari 2 suap. Setelah itu di peno santri. Kang, peno santri. Masya Allah. Hah? Santri sing suweneng ya. Orang niru kiai ini. Makanan itu. Barokah. Timpek di dipangan dhewe ning mburi apa? Mburi pintu kamar. Alasane barokah. Paham? Nyeleneh beliau. Gak ono sing ngarani beliau kiai enggak. Mergo akhir sarungane ki nak salat. Nak bar salat tok mesti sarungnya di selempangke, Pak. Selempangke, Pak. Kamu pernah ngerti anu ora? Top show, ya? Top show sing ono tulisane. Ini lho, kataman-kataman Quran sing ono tulisane ini sing ngono iku. Tapi kan ora kaya ngono iku. Sarung diselempangno. Sarungnya kuwi terus. Nang jenenge kuwi, ngono kotor dicuci, balekno meneh. Nanti sedekah sarung enggak mau pakai, langsung sedekahkan orang. Kalau ada tamu, Pak Yai, saya ini istri saya sakit, ya langsung gribel 10 juta. Kayak dihitung nih. Mina cara aku tak hitung ya. Kalau nggak tahu saya ya. Tapi beliau nggak pernah ngitung. Langsung 10 juta. Ada tamu lagi, Pak Yai saya bangun rumah. 10 juta. 10 juta terus ya. Padahal nanti ngelempet. Ada lagi, Pak Yai, anak saya sakit, ini ngerogoh 10 juta. Celonone itu saya banyak, dirogohi kabeh 10 jutaan kabeh. Bahkan pernah suatu ketika, bentar ya, jangan ngerti. Pernah suatu ketika, kan udah habis semua, bajunya dibuka, kan sarungnya diginikan kan, katoke dianakno jembreng, dibabutke jembut itu loh. Wong ana suarane kak ngono. Lho. Dijabutke krak itu mentune 10 juta. 10 juta. Ya tok tenan lho. Ilmu ngene iki aja didudono kasan bae ya. Akhir ana wong krak itu. Ulama-ulama terdahulu seperti itu, ya. Beliau perutnya ini tuh, perutnya itu apa? Ngelempit, nyampe apa itu? Kadang-kadang beliau kan bijen itu, jagung sama santi putra, nah sama santi putri enggak, sama santi putri sama punyai semua. Santi putri kalau ngaji apa di balik layar jadi agak jauh. Gak pernah ngaji ini gak pernah. Kalau ngaji gak mau bawa kitab dia. Gak pernah beliau. Ngomong sakar PDW. Tapi semua santri nyatet KB. Jadi ilmu KB. Seperti mentafsiri Quran. Beliau tidak pernah numpuk harta, gak pernah. Anak beliau banyak. Istri beliau 4. Kaya tapi kaya kowe minal fuqara wal masakin. Istri beliau 4 tapi tidak pernah ditungguin. Gak pernah. Jadi nak nikah sama perempuan ya nikah dah dibuatkan rumah yang bagus, tanah. Pokoknya datang ya paling angger bari tekani promo ya langsung meteng duwe anak, gak pernah ditiliki meneh. Anak-anak terlantar semua. Sing rapat ya santri-santri itu. Paham? Ulama-ulama terdahulu seperti itu.
Gak kaya kowe, potonganmu we nikah siji loro telu dalam rangka nafsu syahwat tuh. Kalau beliau bukan karena itu. Kalau beliau nikah itu karena menafkahi, karena mencukupi, gak pernah karena nafsu perempuan, gak pernah. Gak pernah di rumah beliau. Beliau gak pernah di rumah, senengannya di masjid. Kalau malam, kalau bermaghrib nyampe jam 9 gak pernah keluar nih. Nanti keluar jagongan nyampe jam berapa coba? Jam 3. Jagongan jam 3. Nah jagongan di ngono terus ya. Ngono ki pesertane jagongan wong pirang-pirang. Ngerokok kabeh. Sak kiai ini ngerokok sisan. Makane wong kaya aku ra iso melek suwe ra kuat ya. Ora kulino ngerokok. Kalau hampir subuh biasanya beliau tidur. Kalau tidur, terima wis. Tidur cuma sebentar. Tidur mungkin 1 menit atau 2 menit deh. Lagi begini tuh cukup wis. Wis bangun. Setelah itu sholat. Kemudian di masjid bareng karo santri nggak mau ngimami. Kalau sholat beliau ada di depan nggak mau ngimami, sing ngimami santri. Imami santri. Beliau nggak begitu seneng dinundu-nundui santri. Setelah sholat subuh, bukan langsung ngaji, wiridan ning pojok. Pokoknya andalane iki bar sholat fardu itu ning pojok wiridan. Nyampe jam berapa? Nyampe matahari terbit. Kalau belum matahari terbit, tidak mau keluar beliau. Dilelah agar matahari terbit, dilelah ngepasi ya. Dan beliau sudah ditunggu tamu banyak itu. Ya kalau tamu-tamu kalau datang Pak Yai, saya pengen calon lurah, nyuwun didongaken. Ya apa. Nyuwun donga Kiai, ya amin wis. Amin. Gak pernah. Allahumma ada kayak kowe. Allahumma litafil bala. Pernah. Jadi kalau tamu ngomong ringkes tak. Apa sandinya. Bahkan beliau di waktu pengen wafat. Beliau ngomong, nanti wafat saya hari ini. Nanti wafat saya hari Jumat. Dan santri-santri kandhani. Rumah sana santri-santri guyon. Sebab Romo Yai sering guyon juga. Besok Jumat mau romene kabeh. Besok Jumat kesini semua. Saya wafat. Ora ono sing percaya. Apa yang terjadi? Dari Jumat beliau wafat. Ngono kuwi sebelum wafat pesan. Makam saya jangan dicungkup. Makam saya jangan dibangun. Makam saya jangan diberi batu, nisan dari batu. Pengen beliau itu biar diindih orang. Suatu ketika makam beliau diduduk diindih wong liya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangankan mayatnya, jangankan kain kafannya, serumbung yang dibuat, terbelo yang dibuat bungkus beliau, tidak ada yang luka sedikit pun, tidak ada yang rusak sedikit pun. Masih utuh tuh. Jasad beliau di waktu dibuka wajahnya, senyum, masih seperti baru. Coba, pada akhirnya apa terjadi? Tidak jadi dibongkar, dikembalikan lagi. Pengen dibangun masyarakat, apa kata santri-santri? Jangan. Romo Yai dulu pesen, nggak boleh nyungkup, nggak boleh bangun. Paham? Itu ulama-ulama salafus salih, dah kayak kowe. Kamu tuh ulama yora. Safina lagi untuk separuh. Ngono wae. PDF. Punya santri 3 ngono kuwi wasiat ya. Saya berwasiat kepada santri-santri saya, kalau apabila bangun makam saya harus sama persis seperti makam Kadilangu. Walah. Batu nisan saya harus terbuat dari marmer. Ditulis pakai tinta emas. Yalah. Mas Joko gitu.
Kamu itu ya. Ini besok mayit ya diadab sama Allah. Tidak ada mayat yang di atas kuburannya dibangun kecuali selama bangunan itu ada. Diadab itu. Jangan bang, besok aku mati rasa dibangun. Biar aja, biar. Biar dinding. Nanti kalau siapa anak saya bapak duduk aja, singkirkan. Cukulin ngono. Kesini ya kesini ziarah ala kadar, ziarah litikril maut. Rasa itikaf. Itikaf ning kuburan. Rumah samu. Mosok makome Kanjeng Nabi karo makommu nyampe sangar makommu. Makome Kanjeng Nabi aja. Cuman gitu. Makome sahabat-sahabat, makame Sayyidatina Aisyah makamnya, Sayyidatina Khadijah makamnya. Banyak tuh ulama-ulama di Indonesia yang dimakamkan di Makla, dimakamkan di Baqi ya. Itu saja biasa-biasa semua. Makammu sangar kayak makame Mak Lampir. Pernah tahu lihat makame Mak Lampir? Belum. Jadi ini kowe keturunan Mak Lampir. Nih, ulama-ulama terdahulu merasa dirinya ini paling jelek. Ini adalah cara metode supaya kamu itu enak, nyaman. Yang menjadikan orang itu hidup gak enak, gak nyaman, merasa punya posisi, merasa baik, merasa soli, merasa ahli ibadah. Ini repot. Coba katakan pada dirimu, kamu orang yang paling jelek, kamu orang yang paling durhaka, kamu orang yang paling sombong, kamu orang yang paling fasik, kamu orang paling ria, kamu orang yang paling tertolak di muka bumi ini. Kamu adalah sebab musabab musibah bencana turun gitu. Seneng nih, ono bencana, orang kok merasa ya Allah ya Rob, ini bencana gara-gara saya. Orang ngomong ngono malah iki gara-gara kowe. Gara-gara kowe malah didul wong liya. Merasa sok suci ya. Orang itu kalau sudah meletakkan dirinya di bawah, kira-kira bisa jatuh enggak? Enggak bisa jatuh. Makanya mulai sekarang katakan orang yang paling banyak dosa adalah dirimu. Oke? Orang yang paling jelek adalah dirimu. Orang yang paling durhaka adalah dirimu. Orang yang paling fasik adalah dirimu. Orang yang tidak ada jaminan akan pengampunan adalah dirimu. Orang yang paling positif masuk neraka adalah dirimu. Itu caranya. Nanti enak nanti. Enak hidup itu enak, fresh. Ana wong elek-elek kowe. Suwe-suwe ben tisu. Seneng we, ya jan aku asu ora terima asu, taine asu. Nah, sok suci. Elek-elek netizen ngambek. Terus mau mulang. Betul, paham? Jangan ini tuh. Dulu itu Uwais Al-Qarni itu sekujur organ tubuhnya penuh dengan belang. Penyakit gudik. Belangnya banyak. Beliau belum pernah sedikit pun berdoa, ya Allah ya Rabb, hilangkan penyakitku. Belum pernah. Belum pernah itu. Bahkan di waktu ibunya pengen ke Mekah. Beliau kan orang Yaman. Pengen ke Mekah, ibadah di Mekah. Ibadah haji. Di waktu ibunya pengen ibadah haji. Ini Uwais Al-Qarni itu. Supaya kuat gendong mamanya dari Yaman menuju ke Mekah. Yaman menuju ke Mekah itu. Iku nak numpak bis sedina sewengi. Sedina sewengi iku perjalanan kene betul kan Jakarta ya. Apa punjul ya? Ya kurang ya? Oh, sedina sewengi iku ya saya naik bis. Kalau zaman dulu ya iso-iso seminggu, ya enggak? Jalan kaki ya.
Uwais Al-Qarni itu melatih supaya mampu gendong emaknya menuju ke Mekah untuk ibadah haji. Dia latihan. Bagaimana caranya latihan? Ingon-ingon sapi. Ingon-ingon sapi awet cilik. Beli pedet, paham pedet? Pedet itu anak kambing apa anak unta? Anak sapi. Kowe iki anak sapi apa anak pedet? Unta kan to Kecil diangkat. Diangkat. Digembelekan di atas bukit. Diletakkan di atas bukit. Setiap pagi Uwais Al-Qarni ngangkat sapi. Di waktu masih kecil sih enteng ya. Lama kelamaan kan besar. 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Jadi setiap pagi sama sore itu ngangkat sapi, membawa ke atas bukit. Setiap sore ngangkat sapi lagi, turun ke bukit menuju ke rumahnya. Bendino nyampe 2 tahun. Nyampe sapi ini gede. Nyampe kentolik Uwais Al-Qarni jempek-jempek. Ya kok kayak kentolmu gitu. Jempek-jempek. Kowe ning omah seneng kamu ngaret wedhus to? Lah ya kowe ning pon Al-Mubarak gaya kayak perdana menteri. Padahal ning omah lah ngon wedhus ngetutke bokong sapi. Lah nek cakae. Setelah sapinya besar, sapinya dijual. Untuk apa? Untuk bekal menuju ke Mekah. Organ tubuhnya Uwais Al-Qarni sudah kuat, kakinya sudah kuat. Kemudian Uwais Al-Qarni membuat tempat semacam kursi. Semacam kursi ditaruh di sini, mamanya disuruh duduk. Mamanya disuruh duduk di tempat kursi, kursi ini digendong, berjalan dia menuju ke Mekah. Tubuhnya penuh dengan belang. Tidak pernah doa. Beliau ini waliun min auliyaillah. Sering Kanjeng Nabi cerita. Kanjeng Nabi pernah ngendika, pernah dawuh sama Sayyidina Umar, "Wahai Umar, dalam Kanjeng Nabi, nanti kalau ada ontan-ontan dari Yaman menuju ke Madinah, orangnya namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Ciri-cirinya di telapak tangannya ada belangnya." Di waktu itu Rasulullah hidup. Kebetulan Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Rasulullah, tapi dikersake Gusti Allah, Uwais Al-Qarni gak iso nemoni Kanjeng Nabi. Mungkin enggak? Mungkin toh kaya mbahmu kan atau ketemu karo aku toh. Padahal hidup semasa saya masih hidup kan. Mergo omahe Kalimantan. Nah cakae wong Papua. Pernah Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, dilelah Kanjeng Nabi ora ono ngempasi perang. Sayyidatina Aisyah nemuin setelah Rasulullah pulang, Sayyidatina Fatimah gak dudono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing takok, "Fatimah, dalem Kanjeng Nabi? Apakah tadi ada tamu?" "Betul Kanjeng Nabi." "Apakah tamunya dari Yaman?" "Betul Kanjeng Nabi." Apa kata Rasul? Orang itu tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di langit. Saking apike, sak kaya kowe. Niku jerawat siji olehmu ndonga. Sing mbok utal terus. Angger ngaji mesti ngene, rumah saku udah ambek maca takrib ngono. Talutel jerawat. Uwais Al-Qarni itu seluruh organ tubuhnya penuh dengan belang. Doanya Uwais Al-Qarni itu ijabah. Nyampe di Mekah melakukan ibadah haji. Di waktu ada di sekitar Ka'bah, Uwais Al-Qarni itu mengacungkan tangannya berdoa untuk mamanya terus. Mamanya di sampingnya amin amin, itu doanya itu untuk mamanya terus. Lalu tanya itu mamanya, "Uwais, dalem kok doamu kok untuk saya terus? Kok enggak doain untuk kamu?" "Enggak untuk panjenengan aja." "Uwais, udah saya berdoa Uwais. Kamu yang ngamimi, Uwais, kamu doa untuk itu ini loh, untuk tubuhmu mungkin waras. Doa." "Enggak." Luar biasa kan? Luar biasa.
Engkau iki durung wayahe wis dong. Ya Rob, berikan kami istri yang salihah. Durung wayahe kawin wis donga. Ijo nak umurmu notok nyampe kawin. Dan nak sesut tekan malaikat Israel. Oh Israel sekarang ini nyabuti wong iku ora kondo-kondo. Apa pernah kondo? Ana wong api mati di SMS malaikat Israel ana. Dipaksa ibunya ini. Dipaksa ibunya. Pada akhirnya Uwais Al-Qarni dalam rangka taat sama ibunya berdoa, ya Rob, sembuhkan penyakitku, tapi tolong sisakan sedikit di telapak tanganku sebagai kenang-kenangan. Dia kaya kowe wendong, ya Rob, semoga sembuh total, tidak ada sedikit pun, lebih baik daripada semula. Pas Al-Qarni itu makanya di sini ini masih ada belangnya. Di sini masih ada belangnya. Makanya di waktu beliau datang ke Madinah, Sayyidina Umar tanya, ini rombongan dari Madinah? Betul. Ini rombongan pedagang? Betul. Ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada. Mana orangnya? Itu orangnya sedang sholat. Jadi Uwais Al-Qarni itu sholat terus. Salam, sholat meneh. Salam, sholat meneh. Salam, sholat meneh. Ya kaya kowe, durung salam wis meh melayu. Kamu itu sholat qobliyah ba'diyah mergo sholat awal aku. Coba sholat fardu sendirian. Ngerti ya aku. Nah sholatnya ning kamar ngono kae cok kae budi ya. Ora kenal qobliyah ba'diyah. Nama cok. Nama coy terima Fatihah tok ora ono surat-suratan. Ringkes. Gimana kamu itu? Sayyidina Umar itu nunggu nyampe lama. Pada akhirnya selesai. Setelah selesai, Sayyidina Umar salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Uwais Al-Qarni? Enggak. Siapa kamu? Abdullah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya semua orang Abdullah, saya sendiri juga Abdullah. Abdullah maksudnya kamulane Allah gitu loh. Dia kayak kowe. Ngono ki popone Hasan ditakoni Sayyidina Umar, "Siapa namamu?" Hasan. Santrine Ustaz Muharrar. Sing paling sregep. Sing bendino resik-resik omah. Makanya orang diangkat jadi wali ngene iki Uwais Al-Qarni ditanya, "Kamu Uwais Al-Qarni?" "Enggak." "Siapa namamu?" "Abdullah," gitu loh. Sayyidina Umar mengatakan, "Iya, kamu Abdullah, saya juga Abdullah." Setelah itu Sayyidina Umar memegang tangannya. Set. Karena dulu Rasulullah mengatakan tanda-tandanya di telapak tangannya ada bekas belang. Set dibuka, ada bekas belangnya. Kamu Uwais Al-Qarni kan? Kamu Uwais Al-Qarni kan? Ini ada tandanya. Lalu cerita. Dulu di masa Rasulullah hidup pernah menceritakan bahwa kamu tuh begini. Apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni serik. Dia kaya kowe. Mana gua apa ono cerita apikmu? Ya bener Cen. Cen aku. Makanya merah jadi wali. Apa nih jadi wali paling nikah gitu. Sayyidina Umar menyanjung-nyanjung sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni wajahnya cemberut. Setelah itu, Uwais Al-Qarni dimintai doa sama Sayyidina Umar. "Wahai Uwais, doakan aku. Dulu aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk minta doa kepadamu." Apa kata Uwais? Enggak.
Kamu adalah Amirul Mukminin. Kamu adalah Amirul Mukminin. Kamu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, yang berhak untuk mendoakan saya. Silakan kamu berdoa. Mau ngapain ini? Kayak kowe. Kowe sombong kemeledak ning kamar. Mene kabeh tak dungani ya. Sebule dungane donga kunut. Mas Alkoni nggak mau. Hah? Setelah itu dipaksa beliau menyampaikan pesan Rasulullah, minta doa kepadanya. Setelah itu didoakan saja dungane ringkes. Dia kaya kowe diundang wong fakir dungane cepet. Bareng sing ngundang wong sugih bisa roe kingko kandel iki kok. Kabeh donga itu diwaca kabeh. Wabeh Rabbana hablana min azwajina, padahal wong durung kawin min azwajina. Setelah selesai, apa kata Sayyidina Umar? Wes, apa yang kau minta? Apa kata Wes? Enggak, saya enggak butuh. Ini orang hebat. Kamu itu. Coba seumpamanya saya kaya raya semisal. Apa yang kamu inginkan dari saya? Apa? Coba, apa? Mobil Mercy? Sing rego 45 juta miliar. Sangare. Terus apa meneh? Rumah mewah, sangare. Apa meneh? Tanah 20 hektar. Ya Allah Gusti. Terus apa meneh? Masya Allah, suami yang ganteng. Suami yang ganteng ya Hasan itu. Uwais Al-Qarni mengatakan, aku minta tolong rahasiakan jati diriku. Aku minta tolong rahasiakan jati diriku. Uwais Al-Qarni ya kaya kowe. Foto selfie nih samping mobil. Gimana judul? Calon orang kaya. Seperti keponakannya Nabi Sulaiman. Padahal mobil sing gawe foto selfie itu mobil pick up itu. Judulnya calon orang kaya. Makanya merah jadi wali. Ngomong sing diangkat oleh Allah jadi wali itu orang-orang yang di dalam kalbu sudah tidak ada urusan dengan harta, tidak ada urusan dengan dunia, tidak ada urusan dengan cewek cantik, tidak ada urusan dengan cowok ganteng, nggak ada. Tidak kayak saya mau jalui sembarang kalir. Terakhirnya calon suami yang ganteng. Yang ganteng ya Hasan nih. Umurmu berapa? 18 atau semene. Banyak ulama-ulama dulu ada yang mau dekat, apa kata beliau? Jangan dekat aku orang jelek. Jangan dekat aku orang jelek. Dia kayak kowe boleh jamaah, berusaha memoles diri, gen koyok ulama agung, gen koyok ulama gede, tujuannya biar santrinya banyak, pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, terus pondoknya digawe ngene, mobilnya ngene, ujung-ujungnya apa coba? Duniawi. Uwais Al-Qarni itu kalau ibadah nggak mau itu, yang belakangan nggak mau. Beliau kalau ibadah itu yang pojok-pojok.
Dan beliau tidak pernah pakai baju-baju yang bagus, nggak pernah pakai baju yang ala wong kampung biasa. Semoga berkah manfaat dan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحه